Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para alim, para ulama, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas beberapa tipe anak dalam Al-Quran. Beberapa tipe anak atau beberapa karakter anak atau beberapa jenis anak yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, kita tahu anak ini adalah sebagai sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang harus kita syukuri. Tapi terkadang sikap anak ini memiliki beberapa watak, beberapa karakter yang ini hendaknya untuk kita waspadai, sehingga kita tidak terlena dalam menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selaku orang tua, sebagai orang yang beragama Islam, maka kita hendaknya bagaimana kita bisa memperlakukan anak kita sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini beberapa tipe atau jenis anak yang diuraikan di dalam Al-Quran. Yang pertama, anak ini sebagai perhiasan dunia, ya, sebagai perhiasan atau sebagai kesenangan kepada orang tua. Ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, ini jadi secara umum, secara garis besar, ya, seluruh orang tua, baik itu orang tua muslim maupun orang tua yang non muslim, ya, yang baik mereka beriman kepada Allah maupun tidak, tentu mereka akan senang, akan bangga jika memiliki anak, terutama kalau seandainya memiliki anak laki-laki. Jadi ada sifat manusiawi ketika mereka memiliki anak laki-laki, ada rasa kebanggaan. Walaupun juga punya anak perempuan, juga ada rasa senang, rasa suka, rasa bangga dibandingkan tidak memiliki anak. Jadi sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa ketika kita memiliki anak. Betapa ujian berat, betapa sedihnya jika sudah lama bertahun-tahun tidak menikah sehingga belum memiliki anak. Tentu itu dirasakan hal yang berbeda ketika orang tua yang sudah memiliki anak dengan yang belum memiliki anak. Jadi secara umum, anak ini adalah sebagai gambaran perhiasan dunia, sebagai sebuah kesenangan yang harus kita syukuri dengan kehadiran anak. Kemudian yang kedua, tentunya kita bukan hanya sekedar bangga atau senang jika sudah memiliki anak. Ternyata dalam ajaran Islam lebih jauh dari itu. Ada tindak lanjutnya ketika kita sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karunia, dengan rezeki berupa anak. Kemudian yang kedua adalah anak sebagai fitnah atau ujian. Nah, ini harus kita menyadari. Setelah kita memiliki anak dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus waspada, mengantisipasi jangan sampai anak ini nanti bisa menjadi hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehadiran anak ini benar-benar menjadi berkah, sehingga dalam keluarga kita ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus menempatkan posisi anak ini sebagai ujian, sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai sebuah titipan yang harus
benar-benar kita jaga, bukan hanya kita besarkan, bukan kita hanya didik, bukan hanya sekedar kita beri nafkah, tapi juga harus diberikan pendidikan yang cukup, terutama pendidikan agama. Nah, ini anak sebagai fitnah atau ujian. Ini disebutkan di dalam surat At-Taghabun ayat 15. Ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. At-Taghabun ayat 15. Nah, ini ketika kita sudah memiliki anak, kita ada rasa bangga, rasa senang. Kemudian tindak lanjutnya adalah kita mengantisipasi dengan kehadiran anak, jangan sampai menjadi fitnah atau menjadi bencana bagi kita. Kemudian yang ketiga, ini ketika anak tidak bisa kita didik dengan baik, tidak bisa kita asuh dengan pendidikan yang cukup, sehingga kita terlena dengan kehadiran anak, maka tipe yang ketiga inilah yang harus kita hindari, yaitu ketika anak menjadi penghalang dan menjadikan orang tua lalai beribadah kepada Allah. Nah, ini tidak selayaknya yang demikian. Justru dengan kehadiran anak ini menjadikan kita semakin taat beribadah, semakin bersyukur, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita memiliki anak itu memang benar-benar anugerah dari Allah, sebuah nikmat, sebuah rezeki yang harus kita syukuri. Ya, di antaranya tanda syukur kepada Allah adalah dengan semakin taat melaksanakan perintah Allah, dan kita didik anak kita dengan baik sehingga anak kita juga termasuk anak yang mereka mau menyembah Allah. Mereka menambah sebagai teman kita dalam beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi menambah ketaatan kita kepada Allah. Ya, sebagai sahabat kita untuk sama-sama menyembah Allah. Ya. Nah, ini anak menjadi lalai bagi orang tua. Ini ada gambarannya di dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Nah, ini sudah di warning, sudah diantisipasi oleh Allah Subhanahu wa taala agar anak jangan sampai membuat kita lalai, membuat kita lupa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuat lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Surat Al-Munafiqun ayat 9. Kemudian yang keempat, yang menjadi musuh ketika kita lalai dalam mendidik anak, lupa bahwasanya anak ini sebagai titipan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, terlena hanya sekedar membesarkan anak, menyenangkan mereka, apapun yang mereka minta ini dituruti, tidak diberikan pendidikan yang cukup, akhirnya pada puncaknya anak menjadi musuh. Nah, ini yang jangan sampai terjadi pada keluarga kita. Ya, maka pentingnya pendidikan sejak dini, pendidikan agama, pendidikan adab, pendidikan akhlak, agar anak kita ini bisa mencontoh akhlak dari Rasulullah SAW. Maka perlunya kita perkenalkan akhlak Rasulullah sejak kecil. Ya, kita didik dengan baik, kita didik juga di lembaga-lembaga pendidikan yang memang itu bisa membentuk karakter, membentuk watak anak yang mereka ini bisa mengenal Allah, bisa mendidik untuk beriman, bertakwa. Ya, mereka kenal dengan penciptanya, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain caranya adalah kita perkenalkan tentang pendidikan agama sejak awal, ya, sejak masih usia dini, masih kecil. Ya. Nah, ini dalilnya tentang bagaimana anak ini bisa menjadi musuh ketika orang tua tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum
wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Nah, ini perlunya kita mendidik bagaimana anak-anak kita paham pendidikan agama sejak dini. Termasuk kita dalam mendidik anak juga tidak boleh semena-mena, tidak hanya sekedar menuruti memaksa kehendak kita. Anak juga memiliki pendapat, memiliki keinginan yang juga harus kita hormati. Selagi apa yang menjadi keinginan anak ini tidak melanggar, tidak menabrak syariat Islam, tidak melanggar dari aturan Allah, hukum-hukum Allah, maka kita pun juga perlu untuk menurutinya. Ya, kita tidak boleh menjadi orang tua yang otoriter, yang apapun ini keinginan anak kita tolak, semuanya anak harus sesuai dengan kehendak kita. Nah, ini yang tidak tepat ya. Jadi kita perlu berdiskusi, berkonsultasi dengan anak, berembuk dengan anak bagaimana baiknya, harus memberikan kesempatan anak untuk menyampaikan pendapatnya sehingga anak nanti bisa berkembang dengan baik, berkembang akalnya sehingga bisa tumbuh besar menjadi anak yang memiliki karakter baik, tidak temperamen, memiliki akhlak yang mulia. Yang tentunya anak memiliki akhlak yang mulia, berakhlakul karimah, tentu itu semuanya kembali kepada pendidikan orang tua. Jika orang tua memberikan pendidikan yang baik, contoh yang baik, uswah hasanah yang baik dalam kehidupan, tentu insya Allah anak juga nanti pasti akan meniru, mencontoh bagaimana akhlak kedua orang tuanya. Nah, ini kemudian yang terakhir, ini adalah karakter anak yang kelima. Inilah yang menjadi harapan kita selaku sebagai orang tua yang beragama Islam, orang tua Muslim. Hendaknya bagaimana anak kita, mereka selalu mengingat Allah dimanapun berada. Ini anak sebagai penyedap mata ya. Anak sebagai penyedap mata, anak ini sebagai menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi anak yang membanggakan kedua orang tuanya disebut dengan qurrata a'yun. Ya, ini disebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Ya, ini yang doa yang sering kita panjatkan, doa yang menjadi harapan kita semuanya, harapan seluruh kedua orang tua. Ya, orang tua yang Muslim tentunya ini yang senantiasa dipanjatkan agar memiliki anak yang solih, solihah, yang memiliki akhlak mulia sebagaimana akhlak Rasulullah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjadi harapan kita semuanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Furqan ayat 74. Nah, itu yang menjadi puncak harapan kita semuanya. Ya, anak yang bisa melanjutkan perjuangan kita, melanjutkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan dakwah kita, melanjutkan penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak terputus keturunan kita semuanya sampai akhir zaman, sampai hari kiamat semuanya bisa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ini bisa menjadi penambah semangat kita dalam mendidik anak-anak kita. Kita tidak putus asa agar mendidik anak kita dengan baik, agar anak kita paham tentang pendidikan agama, tidak jauh dari nilai-nilai agama, sehingga anak kita memiliki akhlak yang mulia. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kesalahan. Mudah-mudahan kita semuanya, anak keturunan kita dianugerahi sebagai anak keturunan yang solih solihah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.